Bab 2012. Dia tidak mungkin menang. Desmond Huo mencibir dan berkata, 100 tahun biaya pemujaanmu akan menjadi milikku, lalu ditambah 1 poin, kedepannya di mana aku berada tidak ingin melihat kamu dan tutup mulut busukmu itu. Baik, ini taruhan kita. Yulianto Su sangat tidak peduli, lagi pula dia mengira dirinya tidak mungkin kalah. Kedua belah pihak pun meninggalkan embos jiwa dewa masing-masing. Di depan para kultivator, juga tidak takut dari mereka ada yang menyesal. Setelah itu, Yulianto Su berjalan ke samping, melihat seorang remaja yang mirip dengannya. Adik, masalah ini aku serahkan padamu. Desmond Huo berani taruhan denganku, pasti sangat percaya dengan adik seperguruan kecil itu. Jangan menyelepehkan dia, kamu harus lebih waspada. Yulianto Su meskipun sangat berlagak tapi juga tidak idiot. Dia melihat sekilas Eric Qin, dengan nada serius berkata, "Kakak, kamu sudah lupa, asalkan ada benda pusaka aku ini, adik seperguruan Desmond Huo itu, pasti tidak akan menjadi murid partai bagian dalam," kata Sugianto Su dengan senyuman licik. Mendengar transmisi suara yang penuh percaya diri ini, Yulianto Su pun merasa lega. Betul juga asalkan adik kedua menggunakan senjata itu, dirinya tidak mungkin akan kalah. Kedua belah pihak sudah menetapkan taruhan, tujuan Yulianto Su juga sudah tercapai. Selanjutnya adalah berbagai macam persiapan sebelum ujian. Yulianto Su juga tidak pergi membuat keributan. Semua orang pun berhasil mendapatkan kesempatan untuk ikut ujian. Tapi pertaruhan mereka berdua juga menarik pembahasan yang panas di antara murid-murid yang mengikuti ujian kali ini. Eric Qin menyadari, pasti akan ada murid yang penasaran melirik ke arah mereka. "Kamu, adik seperguruan Huya." Di saat menunggu, Leona Zhang pun berjalan kemari. Mendengar kakak seperguruan Huo berkata, "Kamu baru bergabung dengan partai Ji Huo, pasti masih banyak hal yang belum mengerti. Nanti setelah masuk ke tempat ujian, kamu ikuti kami, meskipun tidak bisa menjamin kamu lulus ujian, tapi setidaknya kamu tidak banyak melakukan kesalahan." "Terima kasih kakak seperguruan." Eric Qin tersenyum, tidak menolaknya. Terhadap tempat ujian, dirinya memang belum memahami. Ada orang yang menjelaskan, bukan hal buruk baginya. "Iya, meskipun garis keturunan kita orangnya sedikit, tapi lebih kompak dari Yulianto Su mereka, asalkan kita bersatu, belum tentu akan kalah." "Adik seperguruan Hu, kamu adalah kunci utama dalam taruhan kali ini, harus lebih semangat." Beberapa kultivator garis keturunan pun berkumpul dan mulai memberi semangat. "Oh iya, kakak seperguruan Zhang, bolehkan kamu memberitahu aku bagaimana teknik menghadapi monster api, bagaimana melihat jenis-jenis monster api? Lalu adakah kakak seperguruan yang mengetahui, saat menghadapi ujian api suci, kita lebih baik berkumpul bersama atau berpisah akan lebih baik? Untuk hal ini aku mengetahui, adik seperguruan kamu dengar aku menjelaskan." Memberi dukungan pada Eric Qin, topik pembicaraan mereka pun mengalih pada ujian yang akan segera dimulai ini. Karena melibatkan masa depan mereka, semua orang pun sangat peduli. Membahas dengan semangat. Eric Qin diam-diam berdiri di samping, mengamat Leona Zhang mereka. Menyadari meskipun garis keturunan ini jumlah orang tidak banyak, tapi sangat kompak, jika ada yang memiliki pertanyaan, yang lain akan dengan sabar menjelaskan. Tapi mendengar dengan jelas, Eric Qin pun hanya bisa tertawa. Mungkin karena mereka sendiri masih tidak mengerti jelas dengan pembinaan ini, sebagian besar kakak seperguruan meskipun sangat ramah tapi level mereka benar-benar terlalu rendah, jawaban pun banyak yang salah dan berbeda dengan kenyataan. Mendengar semua ini, dari mereka mungkin hanya Leona Zhang yang memiliki sedikit kemampuan. Pantas saja Yulianto Su begitu percaya diri, jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi,
Dari mereka, Eric Kin merasa ada 2 atau 3 orang yang lulus sudah termasuk lumayan. Melihat semua kultivator, Eric Kin pun mulai berhitung. Murid yang hadir, kultivasi berada di fase distraksi tingkat 5 ke atas, tingkat 7 sampai 8 paling banyak. Ini juga wajar, karena persyaratan menjadi murid partai bagian dalam hanya fase distraksi, memiliki fase lebih tinggi akan lebih mudah lulus. Tapi, di antaranya sepertinya Leona Zhang adalah kultivator fase transendensi tingkat 1. Karena jarah dengan ujian murid partai bagian dalam sebelumnya sudah berlalu 70 tahun, orang yang tidak lulus ujian sebelumnya, di saat ini juga ada peningkatan. Terutama di pihak Yulianto Su, ada 3 fase transendensi tingkat 1, ada 4/5 fase distraksi tingkat sempurna. Eric Kin tidak memikirkan bagaimana dirinya lulus dari ujian ini. Meskipun tidak ada pengalaman, dirinya juga akan dengan mudah lulus. Yang sekarang dia pikirkan adalah bagaimana membawa Leona Zhang mereka semuanya bersama menjadi murid partai bagian dalam dan memenangkan taruhan Desmond Huo ini. Yulianto Su ini adalah murid partai bagian dalam, memiliki dendam dengan Desmond Huo, ingin meminjam taruhan ini menyelesaikan dia. Jika tidak setelah dirinya masuk ke partai bagian dalam, akan ada sepasang mata yang terus mengintai dia, ini akan merepotkan. Di saat Eric Kin sedang berpikir, muncul satu persatu perisai cahaya mendadak membumbung tinggi. Di tebing lereng gunung ini, cahaya Reiki yang tidak terhitung membumbung tinggi, lalu menyelimuti daerah ini. Cahaya ini bagaikan berada di dunia dewa. Di dalam tebing ini adalah tempat ujian yang baru diaktifkan. Seiring cahaya mulai menyinari, terdengar suara dengungan. Sebagian percakapan antar murid pun berakhir, serentak melihat ke arah sana. Bersambung. Bab 2013. Ujian Kejujuran. Eric Kin mereka juga berdiri di luar formasi sihir. Desmond Huo yang di samping berpikir sejenak lalu transmisi suara kepada Leona Zhang. Adik seperguruan Zhang, setelah masuk ke dalam tempat ujian, banyak-banyak dengar pendapat dari adik seperguruan kecil ini. Meskipun dia pertama kali datang ke tempat ini tapi memiliki pemikiran yang matang, Master Guru juga sangat memuji dia. Jika berjumpa dengan hal yang tidak bisa diselesaikan, percaya dengan keputusan dia. Baik, kakak seperguruan. Leona Zhang termenung, lalu segera menjawab. Dia sebelumnya masih berencana membantu Eric Kin, tapi tidak menyangka Desmond Huo akan berkata demikian. Tapi Desmond Huo di hati mereka juga termasuk anggota murid yang sangat dipercayai oleh guru. Dia pun karena ini melirik ke arah Eric Kin dan mengingat pesan ini. Wush. Setelah cahaya formasi membumbung, terdengar suara ledakan yang memekikkan telinga dari tengah formasi. Seolah-olah ledakan ini mengingatkan, formasi sihir sudah terbentuk, formasi mulai diaktifkan. Satu persatu cahaya pun memancar, menyinari muka para kultivator. Di satu sisi cahaya perisai, seolah-olah sedang terbentuk sebuah bentuk gerbang besar. Semua orang pun bahagia, mulai menggosok-gosok tangan. Asalkan masuk ke dalam partai bagian dalam, ini tidak hanya akan mendapatkan tempat pelatihan yang lebih baik, juga bisa menyerap Reiki yang murni. Ini sama dengan setiap bulan mendapatkan lebih banyak sumber daya dari sekte. Setelah cahaya perisai ini terbentuk, terdengar suara ledakan. Pintu cahaya terbuka, semua orang pun berusaha masuk ke dalam, seperti serangga. Kamu, beraninya terus mengintaiku. Eric Kin juga memerhatikan, di sisi belakangnya ada seorang remaja yang mirip dengan Yulianto Su melirik dia sekilas. Tapi melihat gaya dia yang waspada, sepertinya masih mengira masih belum ketahuan oleh dirinya. Sebelumnya Eric Kin juga dengan tanpa sengaja bertanya kepada Leona Zhang, mengetahui orang ini bernama Sugianto Su, adalah adik dari pria berbaju putih yang taruhan dengan Desmond Huo.
Adik seperguruan Hu, kamu ikut kami ke sini lalu berpencar. Rintangan pertama harus dilewati sendiri, tapi setelah lulus, kita akan berada di tempat yang sama. Mendengar suara Leona Zhang, membuat Eric Qin kembali konsentrasi. Baik, Eric Qin hanya ikut terbang bersama mereka. Setelah terbang tidak lama di dalamnya, Eric Qin merasa ada kabut tipis yang mulai menyelimuti, mulai memisahkan antar kultivator. Menggunakan mata dewa melihat sekitar, Eric Qin baru menyadari, Leona Zhang mereka berada tidak jauh dari posisi dirinya, hanya saja kabut ini membuat semua orang merasa dirinya masih terbang dan terbang semakin jauh. Daerah latihan yang super luas ini, semuanya terbentuk dari formasi sihir. Formasi sihir di tempat ini bisa membuat kerohanian kultivator pusing, muncul halusinasi. Menyimpan kembali mata dewa, Eric Qin juga tidak melawan. Seiring perubahan formasi sihir, dia terbang ke tempat yang berdiri panggung tinggi. Dirinya sekarang dikendalikan oleh dimensi, membuat dia tanpa sadar mendarat di permukaan lantai. Sedangkan di langit panggung tinggi ini muncul cahaya emas. Selanjutnya seorang senior berbaju putih turun dari langit berdiri di panggung tinggi ini. Kultivasi dia tidak bisa ditebak, Reiki membumbung tinggi ke langit. Terutama sepasang mata senior ini, berbinar, seolah-olah bisa melihat segalanya, tertuju di badan Eric Qin, seperti sudah melihat jelas Eric Qin. Siapa kamu? Suara senior ini bagaikan lonceng raksasa langsung memekikkan telinga Eric Qin, membuat kultivator menjadi tegang. Semua siasat yang dipikirkan pun akan lenyap karena suara ini. Mungkin ini ujian yang berhubungan dengan kejujuran. Eric Qin pun melihat ke sekitar. Di area ini, tidak hanya ada taktik ilusi dari senior tua ini. Bahkan di sekitar ini, tersembunyi garis formasi yang bisa membuat orang kehilangan kesadaran. Formasi seperti ini bisa membuat kultivator yang memiliki kekuatan kerohanian yang tidak cukup langsung terjatuh dan terperangkap di dalamnya. Ini sama seperti saat berada di kota Linyu, dirinya melakukan pada Darren Hu. Tentu saja, taktik ilusi seperti ini bagi Eric Qin hanyalah hal yang gampang. Menggerakkan sedikit Reiki, taktik ilusi senior tua ini akan lenyap dibuat Eric Qin. Saya Homar Hu. Eric Qin memberi hormat dan menjawab pertanyaannya. Junior, katakan kelahiranmu, kehidupanmu dan segala yang pernah kamu alami padaku. Jawab dengan jujur, aku mengetahui segala yang terjadi pada dirimu. Tatapan senior ini berbinar, nada bicara juga seperti ada ilmu sihir, membuat Eric Qin berkata jujur. Jika diganti kultivator biasa, sudah sampai tahap seperti ini, mungkin kewaspadaan akan hilang, akan menjawab semua pertanyaan senior dengan jujur. Dan semua isi ini akan dicatat dijadikan profil murid ini di dalam sekte. Ini juga proses dari semua sekte, bertujuan untuk memastikan status murid ini, agar tidak masuk orang-orang yang memiliki niat jahat. Karena murid partai bagian dalam lebih penting dari murid partai bagian luar, oleh sebab itu harus ada pengenalan yang lebih mendalam terhadap murid-murid ini. Tapi, ini semua tidak ada efek bagi Eric Qin. Sama sekali tidak terkena taktik ilusi ini, juga tidak termasuk berkata jujur. Berpenampilan seolah-olah terkena ilusi, Eric Qin pun menjawab pengalaman hidup Darren Hu. Selanjutnya senior tua menanyakan apa, dirinya pun menjawab dan jawaban pun tidak akan membuat orang merasa curiga. Bersambung.